Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan berbicara tentang fabel. Mungkin antum sudah pernah dengar. Oleh karena itu mari kita simak penjelasannya berikut ini. Apa itu fabel? Fabel adalah cerita kehidupan binatang di mana memiliki watak atau karakter atau sifat atau perilaku seperti manusia. Di sini tokoh-tokoh binatangnya bisa berbicara layaknya manusia. Kemudian fabel berasal dari bahasa Latin fibula yang artinya adalah cerita. Jadi kesimpulannya, fabel adalah cerita yang tokoh utamanya adalah binatang. Ciri-ciri fabel. Yang pertama adalah tokoh utamanya berupa binatang. Jalan ceritanya menggunakan alur maju. Pendahuluan cerita dalam fabel sangat singkat dan langsung, seperti misalnya Al-Kisah, dikisahkan, pada zaman dahulu, dan sebagainya. Tema pada fabel mengusung hubungan sosial, kemudian mengandung pesan moral. Dan yang terakhir adalah bahasa dalam fabel bersifat naratif, yaitu saling berurutan, yakni cerita diceritakan secara runtut dan teratur. Struktur fabel. Fabel memiliki 4 struktur utama, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar. Di sini antum bisa mengenal tokoh atau hewan siapa saja yang dijadikan sebagai tokoh utama dalam cerita fabel. Adapun latar, biasanya kalian bisa menemukan latar yang sering dijadikan di cerita fabel adalah latar alam, ya, atau hutan, rimba, dan sebagainya. Komplikasi yaitu munculnya masalah. Kemudian resolusi adalah penyelesaian masalah tersebut. Dan koda adalah amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita fabel. Itulah struktur fabel. Unsur-unsur fabel yang perlu kalian ketahui, yang pertama adalah adanya tema. Tema merupakan ide atau gagasan pokok dari cerita fabel, yaitu sebuah ide yang mendasari cerita fabel itu. Tokoh atau pelaku memiliki sifat protagonis, baik, antagonis, jahat, dan pelerai. Pelerai lebih condong kepada sifat baik atau protagonis. Adapun latar terdiri dari tempat, waktu, dan suasana. Di dalam latar suasana ada 2 poin penting, yaitu berkaitan dengan suasana sosial maupun suasana emosional. Watak yaitu adalah karakter, sifat, maupun perilaku dari setiap tokoh binatang. Adapun konflik yaitu adalah permasalahan yang muncul dalam cerita. Penceritaan dalam fabel memiliki sudut pandang orang ketiga. Di sini seorang penulis fabel menceritakan tokoh-tokoh utamanya. Adapun amanat yaitu pesan moral yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Alur, sekali lagi alur dalam fabel menggunakan alur maju. Adapun tujuan fabel yaitu untuk menghibur, mendidik, dan menginspirasi. Jenis-jenis fabel. Jenis fabel yang pertama berdasarkan watak tokoh ada 2, fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami merupakan fabel yang watak tokohnya seperti kenyataan atau ada di dalam dunia nyata. Adapun fabel adaptasi yaitu watak tokoh dan latarnya sudah diubah tidak sesuai dengan watak asli pada dunia nyata. Adapun berdasarkan kemunculan amanat, maka ada 2, yaitu fabel berkoda dan fabel tanpa koda. Fabel berkoda yaitu fabel yang pesan moralnya tertulis, atau kita sebut sebagai tersurat maupun eksplisit, yaitu pesan moralnya bisa kamu ketahui secara langsung di dalam cerita fabel. Adapun fabel tanpa koda yaitu fabel yang pesan moralnya tidak tertulis atau implisit atau tersirat. Di sini kamu harus sangat cermat
ya, dan sangat teliti untuk menentukan pesan moral apa yang ada dalam cerita fabel tersebut. Kemudian fabel berdasarkan kandungan cerita terdiri dari fabel romantika, fabel tragedi, fabel jenaka, dan fabel heroik. Fabel romantika ini adalah fabel yang berkisah tentang romantis atau percintaan. Adapun fabel tragedi yaitu berkisah tentang kisah-kisah sedih yang mengundang simpati para pembaca. Kemudian ada fabel jenaka, adalah fabel yang berisi cerita-cerita lucu yang fungsinya menghibur para pembaca. Adapun fabel heroik, ya, ini biasanya berkisah tentang kepahlawanan atau perjuangan. Cerita fabel. Di sini ada beberapa contoh cerita fabel yang mungkin kalian pernah tahu ataupun sudah sering kalian tahu. Yang pertama adalah cerita tentang Kancil si Bijak, ya, atau kita sebut judulnya sebagai pada zaman dahulu. Ya, ini ada di MNC TV. Kemudian cerita fabel Kelinci dan Kura-kura. Kemudian cerita fabel Merpati dan Semut. Antum lihat ke semua cerita ini, maka masing-masing cerita memiliki karakter atau tokoh berupa binatang. Oleh karenanya, kesimpulan yang paling utama dari fabel adalah cerita yang tokohnya diperankan oleh binatang. Toib, demikian materi untuk kali ini. Semoga bermanfaat apa yang Ana sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan melalui WA, ya. Itu saja dari Ana. Jazakumullahu khairan.